Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini, Jumat 4 November 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda pada malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Masa HMI menuntut Ahok diproses hukum. Idris Rolobesi siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon. Pejabat wali kota mendukung pemeriksaan ASN yang terlibat politik praktis. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon dan Badan Koordinasi Badko HMI Maluku dan Maluku Utara menggelar aksi demo damai siang tadi. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pihak kepolisian pihak kepolisian segera memproses hukum Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama. Aksi demo besar-besaran di Jakarta juga dilakukan di kota Ambon siang tadi. Aksi demo damai itu dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon dan Badan Koordinasi Badko HMI Maluku dan Maluku Utara. Dalam aksi damai tersebut, mereka menyuarakan untuk segera memproses hukum Ahok yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam aksi demo damai yang dilakukan di depan Gong Perdamaian, ratusan mahasiswa HMI ini berorasi dan menyuarakan aspirasi keumatan atas penistaan terhadap agama yang dilakukan Gubernur DKI Ahok beberapa waktu lalu terhadap Surat Al-Maidah ayat 51. Selain itu, mereka juga menilai Ahok telah melanggar Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Ketua Umum Badan Koordinasi Badko HMI Maluku dan Maluku Utara, Adit Sela, menuntut Presiden memperlancar proses hukum terhadap Ahok. Adit Sela juga menyatakan Ahok harus segera diproses hukum sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Aksi demo damai ratusan kader HMI Cabang Ambon ini dibawa pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Pulau Ambon. Sementara itu, sebelum turun melakukan pengamanan terhadap aksi demo damai ini, satu kompi Brimob Polda Maluku melakukan zikir dengan membaca Asmaul Husna di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Kasat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Herman Sikumbang mengatakan setiap anggota Brimob yang diturunkan dalam melakukan pengamanan aksi demo damai tidak dilengkapi dengan senjata sesuai instruksi Kapolri. Aparat keamanan juga akan bersikap persuasif dalam melakukan pengamanan terhadap pendemo. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Terdakwa kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya Idris Rolobesi siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon pekan depan. Persidangan itu akan dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon. Humas Pengadilan Tipikor Ambon Heri Setiabudi menyatakan persidangan itu berlangsung secara terbuka dan profesional tanpa intimidasi dari pihak manapun. Kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa mantan Direktur Utama Bank Maluku, Idris Rolobesi, siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon. Humas Pengadilan Tipikor Ambon, Heri Setiabudi, menyatakan persidangan terhadap Idris Rolobesi akan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon, Suwono. Pengadilan Tipikor Ambon akan mengedepankan fakta sidang dalam pemeriksaan, mengadili, serta memutuskan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Asas-asas peradilan bahwa kami dalam memeriksa perkara ini tidak punya kepentingan. Ya pasti. Kita memeriksa perkara ini clean and clear berdasarkan pada apa nanti yang diperiksa di persidangan. Itu aja yang bisa di.
Jadi tidak ada beban seperti biasa kasus-kasus yang lain. Biasa tidak ada yang istimewa. Kami hanya melihat ini dari sisi hukumnya, kemudian nanti dari pembuktian di persidangan. Kalau pressure dari pihak lain tidak ada. Selain menyidangkan terdakwa Idris Rolobesi, Pengadilan Tipikor Ambon juga telah menerima pelimpahan berkas kasus korupsi Hence Toisuta. Persidangan itu akan dipimpin oleh Didit Asmiatun selaku Ketua Majelis Hakim. Hence Toisuta adalah Direktur CV Harvest yang terlibat dalam skandal pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya senilai 54 miliar rupiah. Pani Letahid melaporkan. Penjabat Wali Kota Ambon mendukung sepenuhnya pemeriksaan aparatur sipil negara Kota Ambon yang terlibat dalam politik praktis. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas bagi mereka yang terbukti terlibat dalam mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Salah satu tugas utama yang diemban penjabat wali kota Ambon adalah menjaga netralitas ASN lingkup pemerintah kota Ambon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2017 mendatang. Penjabat wali kota Ambon akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis. Tindakan tegas berupa pemecatan akan dilakukan bila yang bersangkutan terbukti terlibat dalam mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Hal itu disampaikan penjabat wali kota FJ Papilaya. Menurut Papilaya, tugas utama ASN adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya terlibat dalam politik praktis. Dalam Undang-Undang ASN sudah ditegaskan ASN harus netral dalam proses pemilihan kepala daerah. Sementara berproses ya, saya komitmen karena ASN itu harus netral ya. Jadi tidak pandang bulu, ya saya suruh periksa. Nanti ada berita acara pemeriksaannya, kalau memang ternyata terlibat ya kita proses, ada aturannya ya, ada aturannya. Jadi sementara berproses ya, sementara berproses. Jadi mudah-mudahan semua lancar ya, semua lancar. Jadi tidak ada keberpihakan. ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu ya. Harus netral, itu undang-undang. Dan saya komitmen. Tugas yang diberikan negara kepada saya menjaga netralitas. Itu yang saya jaga. Saat ini tim pengawasan ASN yang dibentuk pemerintah kota Ambon telah memeriksa 9 ASN yang diduga mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Mereka yang diproses itu adalah pegawai negeri dan honorer di lingkup pemerintah kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. SMP Negeri 2 Ambon Senin pekan depan akan memberikan bantuan pakaian seragam dan kelengkapan sekolah bagi siswanya yang terkena bencana kebakaran Soa Bali. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban siswa karena seragam sekolah milik mereka terbakar. Bencana kebakaran di Soa Bali beberapa hari lalu membuat 45 unit rumah warga musnah dilalap si jago merah. Akibatnya 331 warga korban bencana itu harus mengungsi di tenda-tenda yang dibangun Dinas Sosial Provinsi Maluku maupun Kota Ambon. Dari jumlah itu terdapat 32 siswa SMP Negeri 2 Ambon. Mereka saat ini tidak memiliki pakaian seragam sekolah karena musnah terbakar. Akibatnya mereka enggan untuk pergi ke sekolah. Namun pihak sekolah tetap mendorong mereka untuk bersekolah. Terkait dengan seragam dan kelengkapan lainnya, sekolah akan menyediakan bagi mereka. Hal ini disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Lasiteni. Menurut Lasiteni, Senin pekan depan, kelengkapan sekolah bagi siswa korban bencana kebakaran Soa Bali itu akan diserahkan. Kami sudah programkan tidak meminta musibah atau bencana terhadap anak didik atau warga sekolah. Tetapi itu sudah diprogramkan oleh pihak sekolah bahwa jika terjadi kapan saja yang melanda anak atau guru dalam suasana bencana, baik bencana alam maupun kebakaran dan sebagainya, itu sekolah sudah memfasilitasi, terutama sarana pendidikannya termasuk pakaian seragam, buku dan lain sebagainya. Itu sekolah sudah menyiapkan. Jadi hari Senin ini upacara sekaligus dengan penyerahan sarana pendidikan terhadap anak. Selain korban bencana kebakaran Soa Bali, pihak sekolah juga akan memberikan bantuan bagi guru dan siswa yang terkena bencana alam lainnya. Otis Kota Dini melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Ribuan warga menghadiri deklarasi pembentukan calon provinsi perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya yang berlangsung di Ambon. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku mendukung gagasan pembentukan calon provinsi perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya dan menyampaikan ke pemerintah pusat untuk diteruskan sesuai peraturan yang berlaku. Deklarasi pembentukan Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya yang berlangsung meriah di Lapangan Merdeka Ambon dihadiri ribuan warga. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Chow M. Petrus bersama Bupati Barnabas Orno, Wakil Bupati Benyamin Noah dan seluruh anggota DPRD Maluku Barat Daya membacakan deklarasi pembentukan calon Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Calon Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya, Jack Ospara, menyatakan deklarasi ini harus dimaknai sebagai tonggak awal yang akan diikuti dengan peta menuju tahapan berikutnya pasca moratorium pemekaran pada tahun 2025 mendatang. Perjuangan pembentukan Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya pada akhirnya adalah kulminasi titik puncak daripada berbagai masalah yang dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah di seluruh Maluku Barat Daya yang kemudian dikeluhkan kepada masing-masing kadesnya, kepala perwakilan desanya, dan kemudian mencapai kepada pembuatan sebuah petisi kepada Gubernur Maluku saat kunjungannya ke Tiaku 12 Oktober itu. Jadi yang ini nih kulminasinya adalah untuk menyatakan kepada rakyat keseluruhan Provinsi Maluku bahwa kami siap untuk memperjuangkan lahirnya suatu provinsi baru di Maluku atas alasan hukum yang disediakan oleh undang-undang. Anggota DPR RI Mercy Barens menyatakan setelah deklarasi harus diikuti dengan penguatan yang terencana dan terukur untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya. Sementara Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua menegaskan pemerintah Provinsi Maluku mendukung gagasan pembentukan calon Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya yang dideklarasikan. Pemerintah Provinsi Maluku akan menyampaikan dokumen deklarasi ke pemerintah pusat dan diteruskan sesuai peraturan yang berlaku. Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans berjanji akan mengawal pembentukan Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno menyatakan deklarasi yang dilakukan sudah dipikirkan secara matang dan telah mendapat dukungan masyarakat dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Provinsi Perbatasan Kepulauan MBD itu mencakup seluruh wilayah Kabupaten MBD saat ini. Saat ini sudah ada rekomendasi pemekaran Kabupaten KKT yang sudah diproses di Provinsi, rekomendasi Gubernur dan DPRD Provinsi juga sudah selesai. Tinggal kerannya dibuka, moratorium dibuka, itu bisa langsung diproses. Sedangkan rekomendasi berikut adalah rekomendasi DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dan Bupati Maluku Barat Daya terkait pemekaran Kabupaten Babar Damer. Provinsi perbatasan perbatasan Maluku Barat Daya ini proses awalnya dari DPRD. DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat dalam kunjungannya ke daerah-daerah di seluruh wilayah Maluku Barat Daya, kita mendapat aspirasi itu dan DPRD sudah mengeluarkan keputusan. Karena itu hari ini kita ada di ibu kota provinsi di Ambon ini yang tadi kita semua saksikan itu bagian dari keputusan DPRD. Jadi saya kira soal dukungan DPRD jelas. Dalam deklarasi ini Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno dan Wakil Bupati Benyamin Noah menyerahkan dokumen pembentukan calon Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya kepada Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua, anggota DPR RI Mercy Barens, dan Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans. Boy Nahrum Bunga melaporkan.
Pemirsa, terganggunya akses transportasi ke Bandar Udara Kufar Seram bagian timur dan sejumlah kecamatan mendapat perhatian serius pemerintah setempat. Perbaikan serta pembangunan kembali sejumlah jembatan yang rusak sementara dilakukan. Direncanakan tahun ini infrastruktur transportasi di jalur tersebut sudah tersedia dengan baik. Sejak diresmikannya Bandara Udara Kufar di Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram bagian Timur, September tahun 2015 lalu, akses transportasi dari Bula ibu kota Seram bagian Timur ke bandara tersebut masih terganggu. Rusaknya sejumlah jembatan membuat warga kesulitan menuju Bandara Kufar dan beberapa kecamatan di sana. Menyikapi hal ini, pemerintah dan DPRD SBT telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun jembatan itu. 2 minggu yang lalu kami ketemu dengan rapat kerja dengan Balai Jalan dan Jembatan di Poka atau di Ambon. Itu kita sudah bicarakan soal ini dan sekarang sementara lagi dibangun. Misalnya ada beberapa jembatan yang di Bandara Kufar itu sementara lagi dibangun. Misalnya ada Kali Beli, Kali Kola, Kali Lifar, itu sementara lagi dikerjakan dan kami minta kesegasan untuk segera diselesaikan. Ketua Komisi C DPRD SBT Arobi Kilian mengatakan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memadai di jalur tersebut mengingat Bandara Kufar merupakan salah satu fasilitas umum yang penting bagi pembangunan di daerah itu. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, arus transportasi dapat berjalan lancar. Dengan demikian, akses keluar dan masuk ke daerah ini tidak sulit. Menurut Arobi Kilian, hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR telah sampai pada tahap pelaksanaan di lapangan. Untuk menuju Bandara Kufar harus melewati beberapa sungai besar, di antaranya Sungai Balifar, Sungai Mer, dan Sungai Salas. Jembatan di Sungai Balifar sebelumnya ambruk diterjang banjir tahun 2013 lalu. Pemerintah pun harus membangun jembatan yang baru di sungai ini. Mansur Boinau melaporkan. Sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon hari ini ditinjau Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Peninjauan untuk memastikan realisasi pelaksanaan proyek di lapangan. Proyek infrastruktur yang ditinjau Komisi 3 DPRD Kota Ambon kemarin berada di Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala, mulai dari Laha hingga Paso. Di negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, tim meninjau proyek peningkatan jalan dan proyek air bersih. Proyek peningkatan jalan sepanjang 1,7 km membentang di ujung barat Bandara Patimura hingga ke pusat negeri Laha. Proyek peningkatan jalan Lapen menjadi hot mix dengan menelan anggaran 2,3 miliar rupiah. Pekerjaan hingga saat ini telah mencapai 95%. Pekerjaan tersisa berupa pembenahan bahu jalan. Sementara proyek air bersih yang dibangun menggunakan dana alokasi khusus 2016 telah mencapai 98%. Proyek air bersih yang menelan dana 532 juta rupiah akan melayani masyarakat setempat yang sebelumnya hanya mengandalkan sumur gali. Saat ini telah dilakukan penyambungan jaringan pada 55 rumah tangga dan 8 keran umum. Pekerjaan yang telah tuntas 100% berupa peningkatan jalan di KTKT. Demikian halnya dengan pembangunan talut pengaman pantai sepanjang 165 meter di Hunut Durian Patah telah tuntas 100%. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Tito Laturiu mengatakan peninjauan lapangan untuk memastikan realisasi proyek. Tapi yang terpenting proses pengawasan yang kita lakukan nomor 1 yang diperhatikan adalah kualitas pekerjaan juga. Jangan sampai karena terkesan kita memburu waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, justru persoalan kualitas itu menjadi hal yang dilewatkan begitu saja, tidak boleh. Dan memang sudah mendapat perhatian, mereka juga cukup serius. Di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Komisi 3 meninjau proyek normalisasi sungai di Paso. Proyek tersebut untuk melindungi pemukiman warga dari terjangan air sungai saat hujan tiba. Guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Dusun Wailiha, Negeri Paso, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon telah membangun sumur bor dengan dana APBD sebesar 700 juta rupiah lebih. Pekerjaan di lapangan tinggal memasang instalasi pipa. Untuk Dinas PU itu kumulatif ya,
dari semua kegiatan tahun 2016, khususnya sumber dana APBD maupun DAK, itu status per 31 Oktober itu kurang lebih 70%. 70 ya? Jadi harapannya masih ada waktu kurang lebih efektif 1,5 bulan lagi. Harapannya untuk APBD murni itu sampai dengan 31 Desember semuanya terselesaikan. Masyarakat Dusun Wailiha selama ini sangat kesulitan air bersih sehingga pemerintah Kota Ambon membangun sumur bor untuk memenuhi kebutuhan mereka. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Sebagai upaya meningkatkan kontribusi dalam pembangunan kapasitas nasional, berbagai upaya digalakkan, di antaranya BUMN mengajar. Di Maluku, Bandar Patimura Ambon gencar melakukan kegiatan itu. BUMN mengajar yang dilaksanakan Bandara Patimura Ambon berlangsung di SMA Negeri 1 Lehitu Barat, Maluku Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam membangun kapasitas nasional. Kepala SMA Negeri 1 Lehitu Barat menyambut baik kegiatan BUMN mengajar yang dilakukan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Hal ini karena dapat membuka wawasan siswa-siswi dan dewan guru yang ada di SMA Negeri 1 Lehitu Barat, terutama yang terkait dengan keberadaan Bandara Patimura dalam kaitannya dengan membangun kapasitas nasional. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Patimura, Amiruddin Florentius, yang bertindak sebagai pengajar dalam BUMN mengajar di SMA Negeri 1 Lehitu Barat, menyatakan seluruh komponen bangsa termasuk insan BUMN berkewajiban menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini bertujuan menumbuhkan kontribusi BUMN terhadap kecerdasan kehidupan bangsa. Mengisi bangsa kita dengan berkontribusi positif terhadap seluruh aktivitas proses belajar mengajar. Makanya BUMN hadir di tengah-tengah kita ini untuk mengajar, mentransfer pemahaman terhadap seluruh para siswa yang ada di SMA 1 Lehitu. Amiruddin Florentius menguraikan tentang sejarah berdirinya PT Angkasa Pura I yang kini membawahi 13 bandar udara mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bandara Patimura merupakan salah satu bandar udara yang berada di bawah naungan PT Angkasa Pura I. Amiruddin Florentius memaparkan berbagai fasilitas yang dimiliki Bandara Patimura Ambon dalam melayani penumpang. Pada kesempatan itu, manajemen Bandara Patimura Ambon memberikan bantuan perangkat kegiatan belajar mengajar kepada SMA Negeri 1 Lehitu Barat. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyebutkan, pemerintah pusat telah membatalkan 2.000 lebih peraturan daerah penghambat investasi. Untuk itu dimintakan pemerintah daerah mengeluarkan regulasi yang dapat mendukung pertumbuhan investasi dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Saat membuka sosialisasi daftar periksa kebijakan persaingan usaha 2016 di Ambon, Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Sukarni menyebutkan pemerintah pusat telah membatalkan 2.000 lebih peraturan daerah. Perda tersebut dinilai menghambat investasi. Selain itu, ada juga perda yang memberikan peluang lahirnya persaingan usaha tidak sehat. Di sejumlah daerah terdapat perda yang mendasari perusahaan milik daerah melakukan kebijakan dengan dampak merugikan konsumen. Untuk itu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat mengeluarkan regulasi yang mendukung dunia usaha. Sukarni menjelaskan KPPU bertugas memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Dalam pengendalian merger, KPPU berwenang menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi serta dikonsultasikan. KPPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antar pelaku usaha besar dan UMKM.
Staf ahli Gubernur Maluku Abdul Halim Datis mengatakan pemerintah Provinsi Maluku memberikan peluang bagi investor mengembangkan usahanya di daerah ini. Diharapkan dengan sosialisasi ini, peserta yang merupakan utusan dari SKPD sejumlah kabupaten kota di Maluku dapat memahami teknis daftar periksa kebijakan persaingan usaha. Hamjatumia melaporkan. Dan pemirsa, rangkaian kegiatan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Dari 11 RT pada RW 17 kawasan Stein Batu Merah siap mengawal proses pilkada guna memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohinapesi Syarif Hadler. Perwakilan relawan ini dikukuhkan langsung oleh pasangan Paparisa Baru pada kegiatan kampanye di kawasan itu Rabu kemarin. 17 pemuda dari 11 RT di kawasan Stein Batu Merah menyatakan komitmennya pada kegiatan kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohinapesi Syarif Hadler dalam Pilkada Kota Ambon 2017 nanti. Para pemuda ini siap mengawal jalannya proses Pilkada Kota Ambon untuk memenangkan pasangan berakronim Paparisa Baru itu. Komitmen ini dinyatakan oleh Koordinator Relawan 17 di hadapan pasangan Paparisa Baru dan tim pemenangan serta tim sukses dan kader masing-masing partai pengusung Paparisa Baru. Komitmen ini disambut baik pasangan Paparisa Baru dan langsung mengukuhkan perwakilan relawan tersebut. Kampanye Paparisa Baru di kawasan RW 17 Stein Negeri Batu Merah diawali dengan orasi politik Rulan Marasabesi, kader partai pengusung dari Nasional Demokrat. Marasabesi menyatakan Nasdem secara ikhlas mendukung pasangan Paparisa Baru. Hal ini dilandasi pada figur-figur yang telah berpengalaman dan terbukti memberi perubahan dan kemajuan pada kota ini. Nasdem berharap perubahan yang sudah dilakukan terus dilanjutkan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga kota Ambon. Kader Partai Golkar Fadli Fakaubun dalam orasinya menyebutkan pengalaman dua kader dari Golkar maupun P3 yang telah menjabat sebagai legislator maupun eksekutif ini menjadi kekuatan solid untuk memenangkan Paparisa pada Pilkada 2017. Hal ini terbukti dengan survei polling masyarakat terhadap figur-figur tersebut yang di atas kertas mengungguli calon kandidat lainnya. Melkilatus Saule Sarlas Bolaman melaporkan. Sementara itu pemirsa, tokoh agama dan tokoh adat di Kota Ambon memberi dukungan kepada pasangan Paparisa Baru jika nanti terpilih dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik. Janji-janji yang belum terlaksana sejak pemerintahan periode sebelumnya mesti dapat dituntaskan di periode berikutnya. Tokoh agama Kristen ST Nuniari mengaku memberi dukungan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohinapesi Syarif Hadler untuk meneruskan lagi sejumlah pembangunan yang belum terlaksana sejak periode sebelumnya. Nuniari menyatakan jika dikehendaki Tuhan terpilih lagi, pasangan nomor urut 1 berakronim Paparisa ini mesti dapat melanjutkan sejumlah program pembangunan yang belum terlaksana. 5 tahun dinilainya belum cukup untuk menuntaskan sejumlah program pembangunan yang merupakan amanah dari rakyat. Hal ini disampaikannya kepada pasangan Paparisa Baru saat melakukan kunjungan calon kandidat terhadap sejumlah tokoh agama dan Ratu Pati di Kota Ambon Rabu kemarin. Nuniari berharap amanah rakyat mesti diemban dalam implementasinya oleh pasangan Paparisa Baru guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kota ini. 3 kata kunci: doa, dukung, dan tiga. Dan seluruh komunitas ini akan mendoakan, mendukung, dan memilih. Sementara itu pasangan Paparisa Baru juga mendatangi toko Ratu Pati Negeri Amausu Edi Suloy di kediamannya. Pasangan Paparisa Baru menyampaikan maksud kedatangan mereka serta meminta dukungan Ratu Pati terhadap pasangan Paparisa guna melanjutkan lagi pemerintahan 1 periode mendatang. Melkilatus Saule Sarlas Polaman melaporkan. Warga masyarakat THR Waihaong 90% mendukung pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Pasalnya visi misi dan program-program kerja pantas sangat jelas pro rakyat.
Menjadi sebuah kehormatan buat kami melakukan sebagai calon wali kota dan wakil Dukungan pasangan calon Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 disampaikan perwakilan tokoh masyarakat Waihaung pada kampanye tatap muka pantas dengan warga masyarakat Waihaung Senin lalu. Mereka bertekad pantas akan meraih suara 90% pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Anggota DPRD Kota Ambon dari PKB Partai Pendukung Pantas, Asmin Matdoan mengatakan Pilkada merupakan bagian dari evaluasi masyarakat kepada pemimpinnya. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki konsep kepemimpinan yang jelas sehingga masyarakat tidak salah memilih. Untuk itu, ada 5 program pro rakyat yang ditawarkan Pantas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kota Ambon. Adalah penciptaan lapangan kerja yang luas, kemudian yang kedua pendidikan dan kesehatan berkualitas, yang ketiga harga terjangkau, terminal dan pasar yang layak, dan tambah program pro lingkungan untuk rakyat. Calon wakil wali kota Ambon Sam Latokonsina mengatakan Waihaung merupakan basis Pantas. Dirinya yakin warga masyarakat Waihaung akan mencoblos nomor urut 2 pada Pilkada 2017 mendatang. Selama kampanye tatap muka dengan warga masyarakat Waihaung, Pantas selalu disambut antusias oleh warga masyarakat Waihaung. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Kepemimpinan Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina telah terbukti saat keduanya mengabdikan diri di dunia birokrasi maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Pasangan dengan jargon Pantas ini akan tetap berkomitmen untuk melayani dengan niat yang baik bagi kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Ambon. Sosok Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina tidak asing lagi bagi warga masyarakat Kota Ambon. Kedua figur yang dikenal merakyat ini selalu disambut hangat oleh warga Kota Ambon pada setiap kampanye tatap muka di sejumlah wilayah di Kota Ambon. Kamis sore, pasangan calon yang dikenal dengan jargon Pantas ini melakukan kampanye tatap muka dengan warga masyarakat THR 2 Ahuru. Salah satu tim sukses Pantas dari Partai Pendukung Partai Bulan Bintang, M. Salewate Helu mengatakan program-program paslon Pantas bukan hanya program-program biasa saja, namun program-program itu merupakan kesepakatan dari 9 partai pendukung. Olehnya, 9 partai pendukung termasuk Partai Bulan Bintang akan tetap mengawal program-program prioritas Pantas pro rakyat. Kelima program itu antara lain membuka lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan membangun sejumlah pasar tradisional yang layak di wilayah kecamatan. Di hadapan warga masyarakat THR 2 Ahuru, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan seorang pemimpin yang akan memimpin warga masyarakat kota Ambon harus tahu visi dan misi yang jelas. Visi Pantas adalah Ambon kota peradaban, berdaya saing, sejahtera, berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini merupakan visi besar Pantas untuk membangun kota Ambon ke depan. Sementara itu, calon wakil wali kota Ambon Sam Latokonsina menjelaskan kampanye tatap muka Pantas dengan warga kota Ambon adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat akan program-program yang akan mereka lakukan. Dengannya, Pantas bisa bikin labe atau membuat sesuatu yang luar biasa bagi kesejahteraan dan kenyamanan warga kota. Esensi bikin labe adalah berbuat yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Warga kota Ambon juga menaruh harapan besar kepada pasangan Pantas untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jiwa merakyat kedua pasangan calon ini terlihat saat Paulus dan Nyonya Meti Kastanya serta Sam dan Nyonya Ade Latokonsina berbaur bersama warga pada tarian sawat. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan.
Pemirsa, berbagai festival seni yang digelar di Kota Ambon secara tidak langsung menunjukkan Ambon adalah kota musik dunia, termasuk Festival Bintang Vokalis Gambus yang dilaksanakan DPD Laski Kota Ambon. Pembukaan Festival Bintang Vokalis Gambus yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni Kasidah DPD Laski Kota Ambon telah digelar tanggal 2 November kemarin. Festival ini diikuti 65 peserta. Ketua DPD Laski Kota Ambon, Ade Latukonsina, mengatakan Festival Bintang Vokalis Gambus merupakan unsur musik tradisional bernuansa Islami dan berisikan pesan positif untuk mengajak pendengar berbudi pekerti, berakhlak dan bermoral yang baik. Perkembangan musik tradisional ini selalu mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas vokal maupun kuantitas peserta. Seni kasidah di Kota Ambon juga telah mengukir prestasi dan berdampak baik bagi daerah ini. Staf ahli wali kota bidang hukum dan politik Kota Ambon, Anggonoto Ura, mengatakan seni kasidah merupakan salah satu kesenian tradisional yang paling populer. Pemerintah Kota Ambon akan terus mendorong dan meningkatkan event tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan nasional melalui bidang musik. Pelaksanaan Festival Bintang Vokalis Gambus ini juga merupakan wujud dari komitmen pemerintah Kota Ambon untuk terus menggali dan mengembangkan seni kasidah sebagai salah satu bagian seni kearifan lokal, mewujudkan Kota Ambon sebagai kota musik di dunia. Dirinya berharap lewat Festival Bintang Vokalis Gambus yang dilaksanakan DPD Laski Kota Ambon dapat terlahir bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kota Ambon pada Festival Bintang Vokalis Gambus tingkat Provinsi Maluku tahun 2016. Abu Sahubawa dan Cak Tamaela melaporkan. Setelah berlangsung selama 2 hari, Festival Bintang Vokalis Gambus yang dilakukan oleh DPD Laski Kota Ambon semalam berakhir. Festival tersebut berhasil memilih vokalis kasidah Gambus tingkat Kota Ambon yang nantinya diikut sertakan pada festival yang sama di tingkat Provinsi Maluku dalam waktu dekat. Festival Bintang Vokalis Gambus tingkat Kota Ambon tahun 2016 yang dilaksanakan DPD Laski Kota Ambon mendapat perhatian besar dari generasi muda muslim di kota ini. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti festival tersebut yang mencapai 65 orang. Bila dibandingkan dengan festival tahun sebelumnya, festival tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dari segi jumlah peserta. Hal itu disampaikan Ketua DPD Laski Kota Ambon Nyonya Haja Ade Latukonsina. Menurut Ade Latukonsina, DPD Laski Kota Ambon akan terus memberikan perhatian bagi pengembangan seni kasidah di kota ini. Hal itu sejalan dengan program Kota Ambon sebagai kota musik yang di dalamnya terdapat pula seni kasidah. Alhamdulillah dengan kemenangan ini kami akan siap untuk mengikuti lomba pada tingkat provinsi. Dan kemenangan ini untuk anak-anak akan kami tingkatkan lagi untuk ke depan supaya seni atau seni budaya kasidah ini akan terus tetap dilestarikan dan terus ditingkatkan. Karena pada tahun 2016 ini pesertanya sangat banyak sekali, animo dari anak-anak, pemuda-pemuda dan remaja Islam yang ikut pada tahun ini sangat signifikan jumlahnya. Insya Allah dengan animo dari para peserta ini semakin lagi meningkatkan seni budaya kasidah untuk kedepannya, apalagi sekarang sudah dicanangkan Ambon sebagai City of Music. Saat menutup festival ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Rusdi Latukonsina memberikan apresiasi bagi DPD Laski Kota Ambon yang peduli terhadap pengembangan seni kasidah di tengah masyarakat. Festival Bintang Vokalis Gambus yang dilakukan ini merupakan sarana bagi generasi muda Islam untuk menyalurkan bakat dalam seni kasidah. Melalui festival ini diharapkan seni kasidah di Kota Ambon akan semakin maju dan berkembang dan menjadi sarana syiar Islam. Dan melalui kegiatan ini, ya, para generasi muda Muslim yang ada di Kota Ambon yang mempunyai kemampuan di bidang seni musik, ya, bisa
menunjukkan kebolehannya melalui ajang ini, dan ini merupakan salah satu media syiar Islam kepada masyarakat Muslim yang melalui lagu-lagu yang bernuansa religius ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di Kota Ambon. Pada Festival Vokalis Gambus tingkat Kota Ambon tahun 2016 ini, untuk tingkat anak-anak putra-putri juara 1 diraih oleh Raihan Lasaibu dan Uun Malawat. Kategori remaja putra-putri juara 1 diraih oleh Wahyu Hasan dan Nahrianti Litiloli. Sementara untuk kategori dewasa putra-putri juara 1 diraih oleh Hamdun Al-Katiri dan Titi Megawati Ari. Para pemenang diberikan piala dan uang pembinaan dari DPD Laski Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Panitia Pemilihan Putri Indonesia Maluku telah memilih 20 finalis menuju Grand Final yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 November mendatang. Mereka berasal dari 5 kabupaten kota di Maluku. Audisi pemilihan Putri Indonesia tahun 2017 di Maluku diikuti oleh 11 kabupaten kota dengan jumlah peserta mencapai 86 orang. Setelah melalui babak seleksi awal oleh panitia, 4 kabupaten di Maluku dinyatakan tidak lolos. 4 kabupaten tersebut yakni Aru, Buru Selatan, Buru, dan Seram bagian timur. Sementara 5 kabupaten masing-masing Maluku Tengah, Kota Ambon, MBD, MTB, Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Seram bagian barat berhasil meloloskan pesertanya dalam audisi lanjutan pemilihan Putri Indonesia tahun 2017 tingkat Provinsi Maluku. Sekretaris Panitia Yoma Naskai mengatakan dari 86 peserta yang mengikuti audisi, panitia telah memilih 20 finalis yang akan ikut dalam Grand Final pemilihan Putri Indonesia tahun 2017 di Maluku yang akan digelar di Taman Budaya 9 November mendatang. Sebelum menuju Grand Final, para finalis ini akan dikarantina dan mengikuti malam bakat. Pada malam bakat tersebut, para finalis akan diuji kemampuan dalam berbagai bidang seni yang dimiliki, serta menampilkan kostum tradisional dari masing-masing daerah yang diwakili. Untuk itu kami butuh dukungan dan doa dari semua masyarakat Maluku, pada umumnya dan pemerintah daerah di seluruh kota kabupaten untuk mendukung proses pemilihan Putri Indonesia Maluku ini karena 11 tahun vakum dan ini sebuah terobosan baru untuk kembali dilakukan pemilihan Putri Indonesia Maluku untuk melahirkan putri-putri terbaik yang nantinya bisa berkompetisi dalam kontestasi nasional pemilihan Putri Indonesia di tahun depan bulan Februari tahun 2017 nanti. Pada Grand Final nanti 20 finalis Putri Indonesia ini akan dinilai kemampuan mereka dalam menguasai pariwisata, budaya dan lingkungan serta menguasai bahasa asing. Dari 20 finalis ini nantinya akan dipilih 1 untuk mewakili Maluku pada pemilihan Putri Indonesia tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta pada bulan Februari 2017 mendatang. Frida Raiman, Junedi Asril melaporkan. Sebagai upaya mendukung Ambon sebagai kota musik, 3 Putra Record menggelar lomba olah vokal pop Maluku yang diikuti muda-mudi yang ada di Semenanjung, Nusa Niue. Lomba olah vokal pop Maluku ini dijanjikan spirit music bagi orang Ambon untuk tumbuh dan berkembang secara alami. Musik bagi orang Ambon merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan yang mengalir sejak dalam kandungan dan menjadi kekuatan jiwa serta karakter. Di daerah ini banyak talenta di bidang musik seperti penyanyi, pemain musik, serta pencipta lagu dan komposer yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Daerah ini tidak pernah kehabisan talenta musik alami, terbukti dari generasi ke generasi selalu lahir musisi-musisi handal. Untuk menjadikan musik sebagai identitas dan jati diri masyarakat Kota Ambon, berbagai kegiatan musik dilaksanakan, salah satunya lomba olah vokal pop Maluku yang digelar di Semenanjung, Nusa Niue, tepatnya di Dusun Air Low. Lomba olah vokal pop Maluku yang diprakarsai 3 Putra Records ini merupakan upaya mendukung Ambon sebagai kota musik
yang telah dicanangkan sejak tahun 2012 lalu sekaligus menyambut Ambon sebagai kota musik dunia. Minggus Watilete selaku pembina Tiga Putra Records menyatakan lomba olah vokal pop Maluku yang digelar pihaknya merupakan bentuk mendukung program mengeksiskan semua seni yang dimiliki dalam membangun karakter masyarakat yang cinta seni musik. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang ekonomi Pit Otman saat menutup lomba olah vokal pop Maluku ini menyatakan optimis melalui musik Kota Ambon akan semakin maju yang pada gilirannya akan berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba olah vokal pop Maluku yang digelar muda-mudi di Semenanjung Nusa Niue merupakan pertanda masyarakat Kota Ambon sangat antusias dan cinta terhadap karya seni terutama musik. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda mendengarkan pandangan Bangar DPRD terkait rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2016 kemarin berlangsung alot. DPRD Provinsi Maluku kemarin menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan Badan Anggaran DPRD terkait dokumen Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD 2016. Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Muzakir Asagaf, menyampaikan beberapa dasar yang dilakukan dalam perubahan APBD murni. Di antaranya terjadi perubahan penerimaan dana perimbangan pusat dan dana provinsi, baik bagi hasil maupun bantuan keuangan. Adanya kebutuhan untuk mendanai kegiatan prioritas yang belum terrealisasi dalam APBD murni 2016, serta perlunya rasionalisasi beberapa program dan kegiatan SKPD yang dinilai tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2016. Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Tahir berharap lewat penyerahan dokumen RAPBD Perubahan 2016 kepada legislatif nantinya akan ditelaah dan dibahas bersama eksekutif guna mendapatkan persetujuan bersama agar dievaluasi dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Rahmalatu Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, hidup berbagi adalah sebuah proses untuk saling mengisi dan melengkapi. Hal itu merupakan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan bagi kepentingan persekutuan dan jemaat. 1 November lalu, Wadah Pelayanan Laki-Laki Jemaat GPM Galala Hatiwi Kecil Gatik merayakan hari ulang tahun ke-29. Perayaan HUT itu bertujuan meningkatkan spiritualitas laki-laki jemaat untuk selalu bersyukur dan memupuk kebersamaan di antara mereka. Dengannya diharapkan hal itu berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di tengah masyarakat. Perayaan HUT itu dilaksanakan dalam ibadah syukur. Ketua Majelis GPM Gatik, Pendeta Nyonya J. Saimima mengatakan, kepentingan persekutuan adalah kepentingan kebersamaan yang di dalamnya ada keseimbangan kehidupan. Hidup saling mengisi dan melengkapi akan menjadi modal bagi wadah pelayanan laki-laki jemaat untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Anggota wadah pelayanan itu dituntut membangun dan menciptakan perubahan dalam pelayanan serta kesaksian. Umat juga diminta memerangi kejahatan dan segala perbuatan tercela seperti seks bebas, narkoba, dan penyakit sosial lainnya. Sebelumnya, panitia terpadu wadah-wadah kemitraan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam jemaat sebagai realisasi keputusan persidangan jemaat. Ya, untuk membangun perubahan dalam jemaat ini, baik itu bagi pembinaan anak, remaja, pemuda, laki-laki, perempuan sebagai bagian integral dari pelayanan gereja Pustakaan Maluku, maka perlu dilakukan peran-peran pendampingan dalam bentuk pastoralia, baik itu pastoralia secara pribadi maupun secara persekutuan. Berbagai kegiatan itu bertujuan mendidik dan mendayagunakan potensi yang dimiliki umat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sejumlah mata lomba digelar panitia terpadu untuk maksud itu, diantaranya gawang mini, lomba vokal grup, dan paduan suara. Selaku panitia pelaksana, kami boleh merancang kegiatan-kegiatan yang bisa mengubah pola hidup perilaku daripada laki-laki gereja
dan juga di dalam kebersamaan bersama dengan perempuan, jemaat, pemuda, dan remaja. Riki Nikuyulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, HUT ke-60 Gereja Immanuel Gatik diperingati dalam ibadah syukur Senin malam. Ibadah syukur itu dihadiri ratusan jemaat dari dua negeri, yaitu Galala dan Hatiwe Kecil. Ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Immanuel Gatik dilaksanakan oleh jemaat Galala Hatiwe Kecil yang datang dari berbagai pelosok di Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Ibadah syukur itu dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat Gatik Pendeta Nyonya J. Saimima Senin malam. Saimima mengatakan gedung Gereja Immanuel Gatik telah memperkuat mental spiritual umat sejak 60 tahun lalu. Melalui ibadah syukur hari ulang tahun gedung gereja itu, diharapkan terjadi peningkatan mental dan spiritual umat. Selain meningkatkan spiritual, warga jemaat Gatik diminta terus memupuk dan memelihara kebersamaan di antara sesama guna meningkatkan pelayanan dan kesaksian per gereja. Peringatan 60 tahun gedung gereja menjadi momentum untuk membangkitkan nilai keimanan. Selain itu juga sebagai panggilan Tuhan dalam meningkatkan kualitas peribadatan. Saimima mengajak warga jemaat untuk dapat menyukseskan pembangunan gedung gereja Immanuel Gatik yang sudah dilakukan peletakan batu pertamanya oleh Wakil Gubernur Maluku beberapa waktu lalu. Saimima berharap jemaat Gatik dapat berpartisipasi untuk membangun gedung gereja itu sebagai perwujudan dalam meningkatkan keimanan dan persatuan dalam jemaat. Bahwa kita tidak hanya bersyukur kepada Tuhan atas 60 tahun gereja ini, tetapi kita juga terpanggil untuk membangun komitmen bersama dalam membangun gereja Immanuel Galala Hatiwe Kecil yang baru. Karena itu nilai-nilai kebersamaan, persekutuan harus menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depan membangun gereja yang baru. Pada ibadah syukur HUT Gereja Immanuel Galala Hatiwe Kecil sekaligus diperingati Hari Pekabaran Injil Dunia. Panile Taid melaporkan. Pemirsa, BNN melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan metode motivational interview. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi bagi korban atau penyalahgunaan narkotika. Provinsi Maluku berada di peringkat ke-7 nasional dengan jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi hampir 1,2 juta jiwa. Hal tersebut merupakan tugas berat yang bukan hanya melakukan pemberantasan, tetapi juga pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial dengan berbagai upaya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Maluku M. Arifdi Mijati mengungkapkan hal itu saat pelatihan peningkatan kompetensi petugas layanan rehabilitasi Kamis siang di Ambon. Untuk rehabilitasi rawat inap, BNN Maluku bekerja sama dengan dua instansi, yakni Lapas Kelas 2A Ambon dan RSKD Maluku. Rehabilitasi rawat inap di Lapas Kelas 2A Ambon diikuti 62 warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan rehabilitasi rawat jalan dilakukan kerjasama dengan 17 instansi milik pemerintah, meliputi puskesmas dan rumah sakit yang menyebar di sejumlah wilayah di Maluku. M. Arifdi Mijati mengatakan rehabilitasi merupakan program pembinaan untuk persiapan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat. Setelah menjalani program rehabilitasi, mereka dapat menjalani program pasca rehabilitasi untuk menjaga mereka agar tidak kambuh, dapat percaya diri, mandiri, dan bisa memberikan kontribusi positif kepada keluarga dan masyarakat. Khususnya BNN tentunya tidak bisa bekerja secara sendiri, harus bekerjasama dengan instansi lain, khususnya yang bergerak di dalam bidang penanganan masalah pecandu narkoba. Nah, BNN tidak hanya melakukan kegiatan rehabilitasi saja, tapi juga melakukan peningkatan kemampuan bagi petugas-petugas yang nanti akan melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan ketergantungan narkoba dari para pecandu atau para pengguna narkoba.
M. Arif Dimijati mengharapkan lewat pelatihan ini, para peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam bidang rehabilitasi. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari. Rahmalato Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, 30 peserta Putra-Putri The Natsepa 2016 berkeinginan memajukan pariwisata di Maluku melalui potensi yang mereka miliki. Sebelum tampil di Grand Final, mereka mendapat pembekalan dari Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata. Manajemen Hotel The Natsepa kembali menyelenggarakan pemilihan Putra-Putri The Natsepa. Ajang pemilihan Putra-Putri The Natsepa PPN 2016 ini didukung TVRI Stasiun Maluku dan sejumlah pihak. Menjelang Grand Final, 30 finalis PPN mendapatkan pembekalan dari Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata. Sebagai Putri Indonesia yang pernah tampil pada Miss Universe tahun 2006 di Los Angeles, Amerika Serikat, Nadine Chandrawinata memiliki banyak pengalaman tampil di Grand Final. Pengalaman itu dibagikan kepada 30 peserta finalis PPN 2016. Para finalis yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Maluku sebelumnya mengungkapkan keinginan mereka untuk memajukan pariwisata di Maluku. Nadine Chandrawinata mengajak peserta PPN fokus terhadap objek wisata yang ingin dikembangkan sesuai dengan potensi diri dan sumber daya alam di wilayah masing-masing. Menurutnya, dengan mengikuti sebuah ajang seperti PPN akan mendorong peserta mengenal potensi diri dan mendapatkan pengalaman untuk membangun pariwisata di Maluku maupun Indonesia. Peserta PPN selain mendapatkan pembekalan dari Nadine Chandrawinata, juga dari perancang busana Samuel Watimena dan ahli kuliner William Wongso. Hamja Tomia melaporkan. Kejuaraan tenis meja antar pelajar dan umum se-Kota Ambon dimaksudkan untuk mencari bakat atlet muda. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari itu dilaksanakan oleh PT MSI Kota Ambon. Kejuaraan tenis meja antar pelajar SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan umum kedua tahun 2016 yang digelar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Ambon berlangsung selama 3 hari. Ketua PT MSI Kota Ambon, Jericho Mongi, menyatakan kejuaraan yang dilaksanakan ini selain dimaksudkan untuk mencari bibit atlet muda berbakat, juga merupakan upaya mempersiapkan atlet-atlet terbaik menghadapi berbagai event nasional. Jericho Mongi berharap melalui kejuaraan tenis meja antar pelajar dan umum kedua tahun 2016, pemerintah daerah dan KONI dapat lebih memperhatikan atlet-atlet tenis meja di daerah ini. Untuk kejuaraan yang kedua tahun 2016, banyak peserta yang ikut serta dalam berbagai kategori yang dilombakan. Panitia penyelenggara menyediakan uang pembinaan kepada para pemenang. Wakil Ketua 2 KONI Kota Ambon, Pit Manuputi, yang menutup kejuaraan tenis meja antar pelajar dan umum tersebut menyatakan salut atas inisiasi PT MSI untuk menyelenggarakan kejuaraan itu. Kejuaraan tenis meja yang berlangsung selama 3 hari diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet muda berbakat yang nantinya akan dibina sehingga dapat mewakili daerah ini dalam berbagai kejuaraan tenis meja baik regional maupun nasional. Sekretaris Umum PT MSI Maluku Ferry Nahusona menegaskan pembinaan atlet olahraga tenis meja selama ini belum maksimal dibanding cabang olahraga lainnya. Kedepan pihaknya akan memperjuangkan agar pembinaan di cabang olahraga tenis meja juga mendapat perhatian yang sama dengan olahraga prioritas di Maluku. Boy Nahrum Unga melaporkan.